Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 35 Malang. Kali ini kita akan membahas tentang power kelas H. Pada power kelas H, bedanya dengan power kelas AB adalah seperti ini. Jadi kalau power kelas AB itu tegangannya hanya pada tegangan ring saja, jadi tidak ada tegangan setengahnya. Jadi kalau Anda menggunakan tegangan contohnya 50 volt ya 50 volt seperti ini, maka tegangan plus itu ya ada satu macam saja. Tetapi kalau kelas H dia ada 25 dan 50 seperti itu. Kenapa kok saya anggap sama? Karena power kelas H ini adalah kelas AB juga. Tetapi untuk mengefisienkan, karena amplifier kelas AB untuk memperbesar tegangan sumber. Jadi kalau sumber tegangannya ini dibuat contohnya 120 volt, maka dia akan berdaya besar. Tetapi kalau 120 volt, kelas AB itu punya rugi-rugi yang besar, 40%. Sehingga kalau kita tidak mengakali ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat tegangan itu terbagi. Sehingga kalau tegangan yang bawah kita umpamakan 60 ya, plus 60, maka di sini bisa 120. Kenapa dibagi dua? Tadi bahwa kalau kita bekerja pada tegangan AB, maka rugi-rugi tegangannya adalah pada transistor semacam ini, lebar ini. Pada saat siklusnya sinyal itu tidak ada tegangan, ya, hanya tegangan kecil saja, maka rugi-rugi tegangan di transistor itu besar. Transistor ini. Nah, suatu ketika dia pada tegangan separuh VCC lah, katakan dia pada tegangan keluaran 60 volt, maka di sini di transistor ini juga mengalami tegangan 60. Akibatnya apa? Kalau ini tegangan 60, ini adalah posisi di mana transistor ini mulai membesar tegangan rugi dayanya. Nah, kalau dinaikkan lagi Pak, apa yang terjadi? Transistor ini di VCE benar mengalami penurunan, tapi pada saat ke atas ini dia pada arus yang besar. Nah, kalau arus yang besar apa akibatnya? Ya transistor menjadi panas. Nah, supaya tidak panas VCE-nya ini, maka di kelas H itu tegangan VCE ini dikurangi. Dengan cara bagaimana menguranginya? Nah, pada saat lebih dari separuh ini, tegangan yang disuplai di kolektor plus ini diturunkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu ada dua teknik. Jadi tegangan itu bisa diturunkan dengan cara pensaklaran dengan menggunakan MOSFET, ataupun dengan menggunakan MOSFET tetapi tegangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dia mengikuti siklus daripada sinyal itu sendiri. Jadi contohnya yang hanya dia sebagai saklar, ya berarti tegangan yang terbentuk di sini saat mulai lebih dari tegangan VCC yang dia menghasilkan output ya, maka di sini langsung tegangan tingginya hidup. Nah, seperti ini. Ada yang model seperti ini ya. Ada juga saat di bawah, yang model kedua, di bawah ini, di sini transistor ini mulai menambahkan tegangannya sehingga bentuk gelombang tambahannya, kalau dia memang mau ke atas, ya ini ditambahkan ke atas ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Sehingga yang merah kedua ini adalah panjangnya ini, ya. Ini adalah VCE-nya. Jadi tegangan antara kolektor ke emitor. Nah, kalau tegangan ke kolektor ke emitor ini sangat kecil, meskipun arusnya besar, maka rugi di transistor ini kecil. Oleh karena itu, di power kelas H ini praktis memang sama dengan kelas AB, cuma pada saat dia menghasilkan tegangan sinyal output yang besar, itu VCE-nya selalu mengikuti sinyal, sehingga VCE-nya tetap dipantang pada tegangan besar, sehingga efisiensi bisa diperoleh naik bisa sampai
20%, sehingga amplifier itu akan tidak panas. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah, di kelas AB, kelas H ini ya, di kelas AH, tetapi model taper, ini bisa juga kalau Anda mendesain dibuat 3 taper ya tidak ada masalah. Ada low, ada high yang terakhir, jadi tidak ada masalah. Semua itu dalam rangka untuk memperbesar daya power amplifier. Nah, seperti kita ketahui yang dulu power amplifier itu memang hanya bisa dicapai daya besar itu kalau ya tegangan sumbernya besar. Tetapi pada tegangan besar ini sangat berisiko. Oleh karena itu ya, di kelas H ini sistem proteksi harus betul-betul diperhatikan. Baik itu masalah output daripada speaker, nanti kalau ada timbul DC, maka speaker protektor Anda harus betul-betul handal, jangan sampai menggunakan relay-relay yang jelek, sehingga kalau saat relaynya jelek itu terjadi tegangan outputnya DC terus mengenai speaker, maka relay itu kalau nggak bisa meproteksi melepaskan diri, ya speaker Anda akan terbakar, pasti terbakar. Ataupun kalian gunakan pengaman-pengaman ganda ya, di speakernya juga dikasih sikring, dikasih relay. Sikringnya itu sesuaikan dengan hitungan, contohnya sikringnya digunakan kalau memang dayanya di speaker itu kita 1000 watt contohnya ya. Ya kalau 1000 watt di speaker ya Anda tinggal menghitung bahwa daya sama dengan tegangan kali I atau I kuadrat kali R ya. Jadi kalau memang arus dikuadratkan kali 8 ohm ya, ini sama dengan 1000 ya, berarti I-nya ya kira-kira 12 ampere lah ya. Jadi Anda bisa menggunakan sikring 12 atau 10 ampere. Tapi kalau dipas begitu kadang-kadang memang sebelum kencang sekali dia putus. Itu kalau posisi 8 ohm. Kalau Anda menggunakan impedan 4 ohm ya tentunya sikringnya ya harus paling tidak digunakan 20 ampere. Sehingga speaker Anda aman meskipun ada tegangan output relaynya bermasalah ya, sikringnya sudah putus. Jadi gunakanlah pengaman berlapis. Nah, saya kira itu prinsip daripada kelas H. Jadi kelas H itu sama dengan kelas AB, cuma karena dia bekerja pada tegangan tinggi, dia bisa dipecah-pecah. Jadi beberapa bagian dalam rangka meningkatkan efisiensi. Nah, salah satunya kita lihat saja ya. Ini adalah ya rangkaian power AB biasa. Dan di sini ada ini transistor MOSFET-nya yang sebagai saklarnya. Ini MOSFET-nya kita menggunakan pasangan, jadi ada kanal N dan kanal P. Nah, kapan dia mulai bekerja? Dia mulai bekerja saat di sini kita beri sensor saja dari speakernya. Jadi speaker itu setelah dia mengeluarkan tegangan output 12 volt atau lebih, transistor ini mulai bekerja. Nah, karena dia sudah mulai bekerja, maka tegangan tinggi ya, tegangan tingginya sudah disuplaikan ke daerah panel ini ya, ini daerah panelnya. Ini saya buat yang minimalis ya. Nah, daerah panel ini disuplai oleh tegangan tinggi yang ada di sini. Saat dia menghasilkan keluaran tinggi, ya, saat keluaran butuh tinggi, maka di sini mulai bekerja. Tapi kalau Anda menyetel amplifier power ini santai-santai aja, ya tegangan tingginya tidak pernah bekerja. Nah, kalau bekerja pada tegangan tinggi, sekali lagi ya, Anda harus memperhatikan juga pengamanan daripada sistem rangkaian ini sendiri. Kita bisa menggunakan sikring, ada masing-masing ini. Biasanya kalau kita pengamanannya ini jelek ya, maka
saat ini terjadi troubleshooting, maka semua transistor ini bisa putus. Meskipun kalian paralel 10 biji ya bisa putus. Makanya pengamanannya harus berlapis ya. Dan juga mesin ini ya, mesin amplifier ini bekerja pada tegangan tinggi. Nah, pada tegangan tinggi yang harus diperhatikan lagi adalah komponen ini sangat riskan terhadap kelembapan. Oleh karena itu, rekan-rekan kalau mempunyai kelas H pada tegangan tinggi, komponen ini jangan sampai kotor. Ya, begitu ada debu, ada uap air, sudah. Nah, nanti akan berefek pada sistem rangkaian keseluruhan. Akibatnya apa? Akibatnya ya power Anda begitu dihidupkan belum apa-apa ya bisa meledak. Nah, ini yang kasus yang ada pada sekitar kita. Contohnya ada yang lebih besar ini. Ini adalah power kelas H. Power kelas H yang berdaya kurang lebih sekitar 2000 lebih lah ini ya, 2000 watt lebih. Kita 2000 sampai 3000 watt. Nah, power dengan ini, model seperti ini memang efisien. Kenapa? Karena ya tadi pada tegangan tinggi yang bekerja adalah daerah MOSFET ini. Ini semuanya panel yang terparalel jadi satu. Ya, terparalel jadi satu. Kenapa kok transistornya banyak? Padahal 4 saja cukup. Ya memang cukup, 4 saja cukup. Tetapi pada keadaan sinyal transien ya istilahnya. Sinyal transien ini yang berbahaya. Oleh karena itu ada tekniknya sendiri untuk meredamnya. Anda bisa menggunakan peredam kapasitor, induktor juga bisa. Sehingga sistem Anda aman terhadap transien tegangan tinggi. Nah, di sini Anda lihat bahwa rangkaian ini juga terkena debu, ini sangat rentan sekali. Oleh karena itu ya, di dalam rangkaian ini sebaiknya memang harus Anda bersihkan secara rutin. Seperti ini nanti kalau dibuat di outdoor ya, berdebu ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu Anda harus rajin-rajin membersihkan. Saya kira itu untuk power class H. Nanti kapan-kapan kita cek sound aja menggunakan power class H ini, sehingga Anda akan paham. Jadi kelas H ini tidak perlu di breed pun, ini dia sudah berdaya besar karena itu tadi sumber tegangannya, output di sini dia bisa menghasilkan V output 80 sampai 100 volt. Nah, kalau Anda kepingin 100 volt ya kan AC-nya ya harus 100 volt juga. Nah, tadi penjelasan singkat mengenai power kelas H. Nanti untuk pembuktiannya sama saja dengan kelas AB, cuma untuk meningkatkan efisien dia dengan cara taper. Yang perlu diingat bahwa power kelas H ini Anda harus menyediakan power supply tegangan tinggi 2 buah. Karena apa? Karena pada rangkaian BTL setrum 40, tegangan 40 AC ya. Itu kalau di kelas H itu sama dengan Anda menggunakan model 40, tapernya di AC 80. Jadi dia tegangannya jadi 2 kali, tetapi ampernya dia akan bisa menurun separuhnya. Jadi kalau di AC 40 volt 40 ampere, dia akan sama dengan 80 80 pada kelas H, ampernya cuma 20. Saya kira itu penjelasannya, sehingga Anda milih power itu yang mana ya silahkan dipilih sendiri. Semua tetap ada kebaikan kejelekannya. Untuk kelas H yang perlu diperhatikan adalah karena dia bekerja pada AB tegangan tinggi, preamp-nya harus handal ya. Tapi di sini saya tidak menunjukkan preamp-nya, silahkan Anda cari, sekarang banyak yang pinter kelas H. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa kelas H ini adalah yang paling efisien kalau kita gunakan sebagai power amplifier dengan daya tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah daerah pengamanannya. Nanti akan saya tunjukkan apa yang kita lakukan agar power kelas H ini benar-benar
aman. Terima kasih, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.